adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik ya. Ya, adik-adik yang diberkati, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita harus berdoa. Ya, kakak Ana ajak adik-adik yang ada di rumah, semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di saat yang indah dan bahagia ini Tuhan Yesus, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk kami mau melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Iya, adik-adik, kita punya bacaan firman Tuhan terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Adik-adik yang ada di rumah, nanti adik-adik baca di Alkitabnya masing-masing, sedangkan kakak Ana akan baca untuk kita semua. Judul atau perikopnya, kenaikan Yesus. Ayatnya yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, baik adik-adik, kita punya bacaan firman Tuhan. Kita punya cerita hari ini tentang kenaikan Tuhan Yesus. Iya, adik-adik yang diberkati, beberapa bulan yang lalu itu kita sudah merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah merayakan Paskah, di mana Tuhan Yesus itu ditangkap, Tuhan Yesus disiksa, bahkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita manusia, dosa-dosa kakak pengasuh, adik-adik, dosa kita punya orang tua. Iya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya ya. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, menampakkan diri artinya Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Iya, murid-murid Tuhan Yesus senang tidak? Pastinya mereka sangat senang dan bersukacita. Karena apa? Karena mereka berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus. Iya, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka sangat bersukacita dan mereka tidak bersedih lagi. Karena ketika Tuhan Yesus mati, mereka merasa sedih dan mereka sangat kehilangan. Tetapi sekarang mereka sangat bersukacita. Mereka berbahagia karena Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka lagi. Mungkin sama dengan kita, adik-adik yang baru saja ditinggal oleh mama dengan bapa, mungkin pergi ke kota kah, pergi ke kios kah. Nah, kalau orang tua kita sudah balik, pastinya kita merasa senang. Kita merasa senang, tentunya kita tidak mau untuk ditinggalkan lagi. Ya, adik-adik yang diberkati, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat. Nah, Tuhan Yesus mengajak mereka, pasti mereka sangat senang. Karena apa? Mereka akan pergi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan mereka akan mendengarkan pengajaran-pengajaran lagi dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu tidak di mana Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi?
Nah, mereka pergi di suatu tempat. Mereka pergi ke luar kota, di situ dekat Betania. Di Betania ada sebuah bukit. Nah, bukit itu namanya Bukit Zaitun. Di situ Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Tuhan Yesus terangkat ke sorga dengan awan yang menutupinya. Iya, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus melihat ketika mereka diberkati oleh Tuhan, mereka melihat Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Wah, pastinya mereka kaget. Nah, mereka akan ditinggalkan lagi oleh Tuhan Yesus. Mereka sedih atau tidak? Nah, mereka itu tidak bersedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus memberikan mereka penolong, yaitu Roh Kudus. Iya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik senang tidak kalau adik-adik mendapat berkat dari Tuhan? Tentunya sangat senang. Iya. Contoh berkat dari Tuhan Yesus adalah kepintaran, kesehatan, dan juga umur panjang. Nah, berkat yang dari Tuhan itu sangat banyak. Kalau kita menghitung, pastinya tidak bisa ya dengan jari-jari kita. Karena Tuhan Yesus memberikan berkat untuk kita, tidak melihat, tidak menghitung-hitung. Iya, adik-adik, akhirnya murid-murid Tuhan Yesus pulang kembali ke Yerusalem dengan penuh sorak-sorak, dengan selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya itu tetap setia. Artinya mereka hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang ada di rumah, ingat ya, kita juga harus belajar setia kepada Tuhan dengan rajin beribadah dan mau melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Iya, Tuhan Yesus selalu mengasihi anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, adik-adik yang diberkati, sekarang tugas kita, adik-adik, kakak-kakak pengasuh, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, tugas kita adalah untuk meneruskan pelayanan Tuhan Yesus, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Ya, demikian cerita kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan juga memberkati adik-adik yang ada di rumah dan juga memberkati kita semua. Amin. Iya, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita akan berdoa. Kakak ajak kita semua bersatu dalam doa, semuanya lipat tangan dan mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di saat ini Tuhan kami telah mendengarkan, kami telah membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kehidupan adik-adik yang ada di rumah, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.